Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pejuang dan pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kalian beserta keluarga kalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan berjumpa di video kali ini, karena sudah kira-kira seminggu saya tidak upload video seputar huruf ro, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Salawat serta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk teman-teman yang baru berkunjung di video ini, di channel ini, kami mohon banget untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan share kepada yang lainnya, agar video ini bisa membantu teman-teman yang di luar sana sulit sekali ingin belajar baca Al-Quran, namun karena mohon maaf malu ataupun faktor U. Baik, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu sebagaimana video sebelumnya tentang huruf ro. Ada keadaannya dia bisa tipis dan juga ada keadaan dia bisa menjadi tebal. Dan sekarang kita akan bahas sifat huruf ro yang lainnya. Apa sifat huruf ro yang lainnya? Ternyata huruf ro itu memiliki sifat kecacatan, teman-teman. Artinya ada sesuatu aib, katakanlah ya. Katakanlah aib bagi huruf ro yang membuat dia cacat, yaitu apa sifat yang dia cacat gitu. Nah, ini teman-teman, takrir. Nah, apa itu takrir? Takrir itu adalah getaran, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan secara bahasa adalah bertambahnya sesuatu dengan berulang-ulang. Apa yang berulang? Yaitu getaran tadi. Rrrr. Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro. Nah, rrrr itu adalah getaran. Namun getaran ini, takrir ini adalah suatu kecacatan, yaitu sifat yang cacat untuk huruf ro. Nah, jadi harus berhati-hati, teman-teman. Maksudnya adalah jangan menggunakan sifat takrir atau getaran r ini secara berlebihan. Jadi ketika saya dulu talaki, saya berhadapan langsung dengan salah satu syekh dan begitu juga para asatidz. Jadi getarannya itu ada beberapa pendapat, teman-teman. Pendapat pertama, dan beda dengan ustadznya gitu, beda, syekhnya beda gitu yang saya temukan, yang saya hadapi. Beliau berpendapat yang pertama yaitu getarannya cukup 2 kali. Tidak boleh lebih dari 2 kali, teman-teman. Jadi kesananya tuh cuman Kenapa seperti itu? Karena huruf ro dia memiliki sifat salah satunya yaitu bainiyah. Jadi bainiyah ini diantara syiddah dan rikhuwah. Baik, jangan kepanjangan saya pembahasannya. Yang jelas bainiyah ini tidak berlebihan yang mengalir suara dan tidak tertahan juga suara gitu. Jadi pertengahan. Nah, makanya ro-nya ini ada tempo. Aro, 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 aro. Nah, jadi ro-nya getarannya tuh pertama aja. Aro. Dan kesananya cuman aro. Contoh misalkan di dalam kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Getarannya 2 kali, yakni tidak boleh kebanyakan dan kesananya cuman nah, cuman seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia punya tempo, yaitu bainiyah gitu ya. Nah, kemudian pendapat kedua yaitu getarannya tidak terjumlah. Jadi tidak seperti pertama, namun getarannya itu lebih pelan gitu. Maksudnya pelan aja gitu, enggak lebih. Dan ini masih menjadi PR buat saya, karena sampai sekarang saya masih kesulitan mengucapkan huruf ro seperti itu gitu kan. Jadi getarannya ada, namun
tidak berjumlah seperti yang sebelumnya, terus lebih pelan volumenya gitu. Kalau tadi kan getarannya cuma pertama, tapi kalau ini getarannya ada tapi lebih pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Getarannya tuh ada sampai habis, sampai tempoknya habis, namun pelan gitu. Nah, itu menjadi PR buat saya. Ya, adapun para ulama juga, masya Allah, lebih banyak lagi lah pendapat yang lainnya. Yang jelas yang saya tahu itu dari talaki dan dari memang dari syekh, dan yang saya tahu cuman itu gitu. Adapun teman-teman perlu diketahui juga bahwa hukum tajwid itu ketika saya mengikuti salah satu daurah, dan beliau salah satu syekh berucap bahwa hukum tajwid pun ada yang beberapa yang keliru gitu, ada yang beberapa salah. Kenapa? Karena hukum tajwid itu hanya sekedar materi gitu. Jadi ternyata kalau kita ingin mengetahui atau ingin bisa bacaannya layaknya seperti Rasulullah SAW, maka kita patut untuk talaki gitu. Bukan hanya mempelajari materinya. Jadi materi itu ya ini, hukum tajwid, sifat-sifat, makharijul huruf, itu bukan hanya itu gitu. Jadi kita perlu talaki. Makanya salah satu syekh ketika beliau bercerita tentang biografi beliau belajar tentang makharijul huruf ataupun tajwid itu ketika beliau sudah mendapatkan sanad. Jadi sanad dalam talaki, jadi talaki dulu gitu. Kita dengar dulu dari syekh, dengar dulu dari guru kita bagaimana pengucapannya. Nah, baru kita membahas tentang materi. Jadi materi itu kedua, teman-teman. Bukan malah kalau kita di Indonesia sama saya gitu kan, belajar ilmu materinya dulu lah, belajar hukum-hukumnya dulu lah, sehingga nanti bentrok ketika talaki. Loh, kok syekhnya kok bacanya kayak gini, padahal bacanya tuh dari materinya kayak gini. Nah, gitu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Yang jelas kalau ingin benar-benar sama seperti Rasulullah SAW, meskipun tidak sama tapi menghampiri, maka kita harus talaki langsung dari syekh, langsung berjumpa, langsung berhadap-hadapan dan mendengar bagaimana bacaannya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini ya dengan mensubscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share kepada yang lainnya agar videonya bermanfaat. Terima kasih.